Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pelajaran kita di pertemuan ke-118 baca tafsir Al-Jalalain masih di surat Al-Maidah ayat ke-38. Qala Allah Ta'ala wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalam minallah. Wasariqu, dan pencuri laki-laki, wasariqatu, pencuri perempuan. Al fihima mausulah, alnya adalah mausul mubtada, walisabhihi bisyarti dakhulatil fa fi khobari, karena menyerupai syarat maka diberi fa pada khobarnya, wa huwa faqta'u aydiyahuma. Ya, jadi pencuri baik laki-laki atau perempuan, faqta'u aydiyahuma, potonglah tangan-tangan mereka berdua. Yaitu baik laki-laki atau perempuan. Yamina kulin minhuma minal ku', yaitu tangan kanan dari masing-masing keduanya dari pergelangan. Dari ku, yaitu pergelangan persendian yang setelahnya adalah ibu jari, yang dipotong dari pergelangan tangan. Wa bayanati sunnatu analladzi yuqta'u fihi rubu'u dinarin fasa'ida. Dan sunnah itu al-hadis menjelaskan yang dipotong itu ketika harta yang dicuri mencapai ukuran 1/4 dinar atau lebih. Itu minimalnya adalah 1/4 dinar. 1 dinar 4,25 gram emas. Ya, sekitar 1, ya kalau 1 gram 1 juta ya sekitar 1 jutaan. Kemudian wa annahu idza ada quti'at rijluhu al-yusra min mafsilil qadam. Kalau kembali mencuri maka dipotong kaki yang kiri. Jadi pertama kali mencuri dipotong tangan kanan. Kemudian kalau dia mencuri lagi potong kaki kiri dari persendian telapak kaki. Summa aliyatu al-yusra, kalau masih mencuri lagi maka dipotong tangan yang kiri. Ya. Masih mencuri lagi, summa rijlu al-yumna. Kemudian kalau masih mencuri lagi dipotong kaki kanan. Ini sudah habis kalau sampai 4 kali. Jadi urutannya tangan kanan, kaki kiri, tangan kiri, kaki kanan. Wa ba'da dzalika yu'azzaru, setelah itu kalau sudah terpotong semua masih mencuri, misalnya masih bisa juga mencuri meskipun susah ya. Kalau seandainya mencuri yang kelima kalinya ditakzir. Ditakzir adalah hukuman, bukan hukuman had, hukuman menurut kebijakan sang imam, penguasa, bisa dipenjara ataupun hukuman-hukuman yang lain. Ini kalau mencuri yang kelima kalinya. Dan ini adalah mazhabnya Imam Syafi'i dan Imam Malik. Adapun mazhabnya Imam Abu Hanifah, ya Hanafiyah, dan dirojihkan Ibu Qudamah, yaitu ketika dia kembali mencuri yang ketiga kalinya dan yang keempat maka yu'azzaru, ditakzir, tidak dipotong, ya tidak dipotong tangan kiri, tidak pula kaki kanan. Ada beda pendapat. Ada kalau mazhabnya Syafi'i dan Malik rahimahullah, maka mencuri yang ketiga dan keempat tetap dipotong sehingga habis.
tangan 2 terpotong, kaki 2 terpotong kalau mencuri 4 kali. Tapi mazhabnya Hanafiyah berpendapat kalau yang ketiga mencuri nggak dipotong, ditakzir, yaitu hukuman sesuai kebijakan penguasa. Demikian pula yang keempat. Ya, 1 dinar 4,25 gram. 1 dinar 4,25 gram, Mas. 4,25, 4/4 gram. Kalau seperempatnya ya 4/4 dibagi 4. Itu nisab pencurian. Kalau kurang dari itu nggak dipotong tangannya. Ya. Minimal adalah 1/4, ya, rubu dinar, 4 dinar. 1/4 kalau digramkan 4,25 dibagi 4. Ya, tadi mazhabnya Hanafiyah tidak dipotong yang ketiga dan keempat, karena kalau dipotong keduanya, ya, kedua tangan misalnya terpotong itu menghilangkan fungsi jenis tangan, ya, sehingga tidak ada tangan yang bisa digunakan untuk makan dan berkaitan dengan wudu dan seterusnya. Ini ada khilafnya. Qala Allah Ta'ala jazaan nusiba 'alal masdar maf'ul mutlaq bima kasaba, yaitu sebagai balasan, itu dipotong sebagai balasan bima kasaba, dari apa yang ia lakukan, pencuri baik laki-laki atau perempuan. Nakalan uqubatan lahuma, sebagai hukuman untuk keduanya, minallah, dari Allah. Minallahi wallahu azizun ghalibun ala amrihi hakimun fi khalqihi. Ya, Allah azizun, maha perkasa, menguasai segala urusannya, dan hakimun, maha bijaksana. Qala Allah Ta'ala faman taba min ba'di zulmihi wa aslaha fa innallaha yatubu alaihi. Barang siapa bertobat min ba'di zulmihi, setelah dia melakukan kezuliman, yaitu pencurian, yaitu raja'a anis sariqah, yaitu tidak bertobat dari mencuri, wa aslaha amalahu, dan memperbaiki amalannya, fa innallaha, sungguhnya Allah, yatubu alaihi, menerima tobatnya. Innallaha ghafurur rahim, sungguhnya Allah maha pengampun dan penyayang. Di at-ta'bir bihadza ma taqaddama, maka takbir ini ungkapan, ya, dengan ungkapan innallaha ghafurur rahim, ya, sebagaimana penjelasan telah lewat, ya, penjelasan yang telah lewat tentang penyamun di ayat sebelumnya. Fala yasqutu bi taubatihi haqul adami minal qat'i wa raddi al mali, maka tidak gugur ketika si pencuri tobat, tidak gugur hak adami, harta, ya, hak adami, minal qat'i, berupa potong tangan dan pengembalian harta, ya, dan pengembalian harta. Jadi meskipun yang mencuri bertobat, ya, tetap harus mengembalikan apa? Harta. Hartanya harus dikembalikan. Tidak bisa kemudian tobat, hartanya masih di bawah. Harus dikembalikan. Makanya disebutkan innallaha ghafurur rahim, artinya Allah mengampuni. Ini berkaitan dengan hak Allah. Tapi kalau berkaitan dengan hak adami, hak manusia, maka tidak gugur dengan tobat. Naam, bayanati sunnatu annahu in afa anhu qabla rafi ilal imam saqata al-qat'u wa alaihi asy-syafi'i. Akan tapi, atau kecuali, ya,
Akan tapi sunnah hadis menjelaskan jika dia dimaafkan sebelum diajukan kepada imam, maka gugur hukuman potong tangan. Dan ini adalah pendapatnya Syafi'i. Ya, jadi pemaafannya bisa menggugurkan hukuman potong tangan ketika belum sampai kepada imam perkaranya, belum sampai ke penguasa, ke hakim. Ini menurut Imam Syafi'i. Adapun pendapat Imam Malik disebutkan tidak ada pengaruhnya, tidak ada pengaruhnya secara mutlak. Allah alam. Qala Allah Ta'ala alam ta'lam anna Allah lahu mulku samawati wal ardi yu'adzibu man yasha'u wa yaghfiru liman yasha'. Alam ta'lam tidaklah engkau mengetahui al-istifham bi litaqrir. Istifham pertanyaan tapi maksud untuk menetapkan. Inna Allah sesungguhnya Allah lahu mulku samawati wal ard, yaitu memiliki segala kerajaan langit dan bumi. Yu'adzibu man yasha'u, Allah mengazab menghukum orang-orang yang Allah kehendaki takdzibahu untuk dihukum, untuk diazab. Wa yaghfiru lima yasha'u, dan Allah mengampuni bagi orang-orang yang Allah kehendaki al-maghfirata lahu, yang Allah kehendaki untuk mendapatkan ampunan. Wallahu ala kulli syai'in qadir, sungguhnya Allah atas segala sesuatu mampu. Wa minhu at-ta'dzibu wal maghfirah, dan di antara kemampuan kuasa Allah adalah yaitu Allah mengazab dan juga Allah mengampuni. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhar rasulu la yahzunka alladhina yusari'una fil kufri minal ladzina qalu amanna bi afwahim wa lam tu'min qulub. Ya ayyuhar rasul, wahai rasul, la yahzunka sun'ul ladzina yusari'una fil kufri, janganlah membuat engkau bersedih, yaitu perbuatan orang-orang yang bersegera di dalam kekufuran. Ya qauna fi sur'atin, segera kufur dengan cepat. Terjatuh dalam kufuran dengan cepat. Ya qauna fihi, itu fil kufri fi sur'ah. Ay yuzhirunahu idza wajadu fursah, yaitu orang-orang yang menampakkan kekufuran jika ada kesempatan dia langsung kufur. Siapa itu? Ya, minal ladzina qalu, yaitu orang-orang yang mengatakan amanna bi afwahim, orang-orang yang mengatakan kami, min lil bayan menjelaskan, yaitu berupa itu orang-orang yang mengatakan amanah kami beriman, bi afwahim, ya, yaitu bi alsinatihim, mereka mengatakan kami beriman yaitu dengan lisan-lisan mereka. Muta'alikun bi qalu, artinya bi afwahim, berkaitan dengan qalu. Jadi mereka mengatakan kami beriman, ya, dengan lisan-lisan mereka mengatakan itu. Walam tu'min qulubuhum, sedangkan hati-hati mereka qulub tidak beriman. Siapa ini? Wahum al munafiquna, yaitu orang-orang munafik. Maka Allah katakan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan engkau bersedih dengan kelakuan orang-orang seperti ini. Di antara ulang apa? Munafik. Wa minal ladzina hadu, dan orang-orang yang al-hadu qaumun sam'una lil kadzib, orang-orang Yahudi sam'una gemar lil kadzib, yaitu mendengarkan kebohongan-kebohongan. Alladzi iftaratu ahbaruhum sama'a qabulin,
Ya, kebungan-kebungan yang dibuat-buat oleh pendeta-pendeta mereka, ulama-ulamanya Yahudi. Sama qabul, mendengar yang dan menerima, pendengaran yang menerima. Jadi ada orang-orang Yahudi sukanya mendengar apa? Kabar-kabar dusta, keterangan-keterangan dusta dari ulama-ulama mereka sendiri. Ya, ada dua golongan tadi, munafik dan orang-orang Yahudi tadi, yang suka mendengar kabar-kabar atau pernyataan-pernyataan dusta dari pendeta-pendeta mereka. Sama'una minka, mereka mendengarkan darimu, liqaumin, untuk kaum, yaitu li'ajli kaum, untuk kaum yang lain. Wa akharina minal yahud, dan yang lainnya yaitu dari orang Yahudi, dari kaum yang lain dari Yahudi, suka mendengarkan darimu untuk golongan yang lain, untuk Yahudi yang lain. Qala Allah Ta'ala lam ya'tuka, mereka tidak mendatangimu, wahum alu Khaybar, yaitu penduduk Khaybar. Ya, zana fihim muhsonani, dia orang Yahudi Khaybar berzina. Yang keduanya sudah menikah, ya, sudah menikah, berzina. Namanya orangnya muhson. Ya, kalau orangnya itu sudah menikah, sudah pernah menikah, sudah hubungan badan, maka disebut muhson. Nah, kalau muhson ini nanti kalau berzina hukumannya rajam sampai apa? Mati. Tapi kalau dia belum nikah, ya, belum nikah, maka belum pernah apa? Hubungan badan dari pernikahan, maka dihukum cambuk 100 kali dan diasingkan 1 tahun. Nah, ini ada yang muhson, fakarihu rajmahuma. Orang-orang Yahudi nggak suka, ini jangan dirajam. Padahal hukumnya rajam. Di Taurat ada. Fa ba'atsu Quraidah liyas'alu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam an hukmihima. Maka mereka mengirimkan Quraidah untuk bertanya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hukum keduanya, yaitu orang yang sudah muhson kemudian berzina. Allah katakan yuharifunal kalima mim ba'di mawadhi'i. Mereka mengubah-ubah perkataan alladzi fit Taurah, yang ada di dalam Taurat, ke ayat rajmi, seperti ayat rajam. Jadi di Taurat ada ayat rajam, tapi diubah-ubah, tidak dinampakkan. Ya. Ya, sebenarnya kalau mereka orang Yahudi ini lihat Taurat, mengamalkan Taurat, maka kedua orang tadi dirajam. Ya, tapi malah tidak, udah tanya aja pada Nabi. Min ba'di mawadhihi, mereka ubah setelah Allah tempatkan pada tempatnya, alati wadu'allahu al-jalad, alaiha ayubadilunahu. Jadi merubah pada tempatnya, berubah, ya diganti, ya, diganti. Yaquluna, mereka mengatakan, qala Allah Ta'ala yaquluna in utitum hadza fakhudhuhu fa illam tu'tauhu fahdharu. Ya. Mereka mengatakan pada liman arsaluhum, pada orang yang diutus untuk menemui Nabi, untuk bertanya tentang hukuman dua orang muhson Yahudi yang berzina. Maka dikatakan in utitum hadza, jika engkau diberi hukum ini, al hukma al muharraf, yang telah dirubah, al jalad, aftakum bihi Muhammadun fahuluhu faqbaluhu. Jadi dipeseni
Ini orang ini kan mau diutus ke Nabi SAW untuk bertanya hukumannya apa. Ini sudah muhson kemudian berzina, padahal sudah tahu ini hukumannya. Nah, kemudian dipeseni, nanti kamu kalau diberi putusan hukum, ya, sesuai hukum ini yang dirubah yaitu apa? Jalat, cambuk. Maka terimalah. Ya, kalau nanti Muhammad berfatwa, nanti hukumannya dicambuk, terima. Fahuzuhu, diterima. Ya, karena ini yang mereka inginkan. Ya, maka terima. In utitum hadza fahuzuhu. Jika engkau diberi hukuman seperti ini, ya seperti yang dirubah, yaitu cambuk, itu aslinya rajam bukan cambuk. Fahuzuhu, maka ambillah. Fa'ilam tu tauhu fahdharu. Jika tidak memberi putusan seperti itu, bal aftakum bi khilafihi, akan tapi justru malah Muhammad berfatwa sebaliknya, tidak berfatwa untuk dicambuk. Fahdharuhu, maka fahdharu apa? Fahdharu antakbaluhu. Hati-hatilah untuk tidak menerima. Itu jangan diterima. Waspada, nggak usah diterima. Nah, ini kelakuan orang Yahudi yang sudah tahu sebenarnya hukum. Maka Allah katakan, wa may yuridillahu fitnatahu falan tamlika lahu minallahi syai'an. Wa man yuridillahu fitnatahu, maka barang siapa yang Allah inginkan fitnahnya, itu idlalah, kesesatannya. Falan tamlika lahu minallahi syai'an, maka engkau tidak bisa menguasai untuk mereka dari Allah syai'an sedikit pun fi dafiha. Jadi kalau Allah berkehendak seorang disesatkan, maka hatta Nabi Muhammad SAW tidak bisa mencegahnya. Ya. Falan tamlika lahu minallahi syai'an. Ya. Wa may yuridillahu fitnatahu falan tamlika lahu minallahi syai'an. Qala Allah Ta'ala, ulaikal ladzina lam yuridillahu ayyutahhira qulubahum, yaitu orang-orang yang Allah tidak menginginkan untuk mensucikan hati-hati mereka minal kufri. Jadi ini golongan orang yang Allah ingin sesatkan. Itu Allah tidak menginginkan hati mereka suci, bersih dari kufuran. Jadi masih ada kekufuran. Walau aradahu lakana. Jika Allah mengendaki maka akan terjadi. Maka akan diberi petunjuk. Lahum fid dunya, Allah katakan lahum fid dunya khizyu. Lahum, bagi mereka ini fid dunya, di dunia, khizyu, zulun, yaitu apa? Kehinaan. Bil fadhihati wal jizyah. Bil fadhiyah, dengan terbongkarnya rahasia mereka, wal jizyah, dan membayar jizyah. Ya, membayar satu besaran, ya macam upeti atau misalnya kepada pemerintah, penguasa Muslim, karena dia tinggal di negeri Muslim, dan ini terjadi pada orang-orang yang Yahudi. Maka ini orang Yahudi mendapat kehinaan di dunia, ya, berupa terbongkar rahasia mereka dan bayar jizyah. Di akhirat bagaimana? Walahum fil akhirati azabun azim. Di akhirat mendapatkan azab yang besar. Jadi mereka itu dihukum di dunia, juga dihukum di akhirat. Mereka dihukum di akhirat, tapi sebelumnya juga dihukum di dunia ini. Juga dihukum di dunia. Qala Allah Ta'ala, sama'una lil kadhibi akaluna lisuh. Mereka ini adalah orang-orang yang suka mendengar kedustaan. Akaluna lisuh. Mereka suka makan bidomil ha wasukuniha. Bisa dibaca haknya di domah suh dan di sukun. Di domah suhut li suhuti, bisa disukun li suhti.
Ai al haram risa. Mereka suka mendengar kata-kata dusta dan makan sesuatu yang haram. Contohnya riswah, suap-suap. Ini sudah sejak zaman Yahudi. Suka apa? Mendapatkan suap, sogokan-sogokan. Fa in ja'uka fahkum bainahum au a'rid anhum. Jika mereka datang kepadamu wahai Muhammad, litahkuma bainahum, agar engkau memutuskan hukum di antara mereka. Fahkum bainahum, maka tetapkanlah hukum di antara mereka, au a'rid anhum, atau engkau berpaling darinya. Hadza takhiru mansukhun bi qoulihi ta'ala wa anihkum bainahum. Pilihan ini, pilihan apa? Jadi kalau ada orang Yahudi datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, katakan tetapkan hukum atau berpaling. Tidak usah. Ini pilihan, tapi di sini dikatakan mansukh. Mansukh itu berarti sudah hukumnya tidak berlaku. Dimansukh dengan firman Allah Ta'ala wa anihkum bainahum. Maka tetapkanlah hukum di antara mereka. Al-ayata sampai ayat seterusnya. Fa yajibu al-hukmu bainahum, maka hukum yang terakhir terpakai wajib menetapkan hukum di antara mereka. Idza tarafa'u ilaina, jika mereka mengangkat perkaranya kepada kita. Wa huwa asahu qaulai asy-Syafi'i. Ini adalah pendapat Imam Syafi'i yang paling kuat di antara dua pendapat. Jadi punya dua pendapat, ini pendapat yang paling kuat. Artinya kalau orang-orang yang tadi mengangkat perkaranya kepada kaum muslimin, hakim, maka wajib diputuskan. Nah, ini ada khilaf berarti ya. Kalau tarafa'u ilaina ma'a muslimin wajib isma'an. Tapi kalau mereka orang-orang Yahudi mengangkat perkaranya sengketa dengan kaum muslimin, orang muslim, maka wajib ditetapkan hukumnya secara isma'. Tapi kalau antar mereka orang-orang Yahudi, maka tadi pendapat terkuat juga ditetapkan. Qala Allah Ta'ala wa in tu'rid anhum fala yadurruka syai'a. Jika engkau berpaling dari mereka, fala yadurruka, maka mereka tidak akan memudaratkanmu syai'a sedikit pun. Wa in hakamta bainahum wa in hakamta, Allah Ta'ala katakan wa in hakamta fahkum bainahum bil qist innallaha yuhibbul muqsitin. Wa in hakamta, jika engkau memutuskan hukum bainahum di antara mereka, maka fahkum, putuskanlah, bainahum di antara mereka hukumnya bil qisti, dengan qist, yaitu bil adli, dengan adil. Meskipun yang bersengketa orang Yahudi tetap diputuskan dengan yang adil. Innallaha yuhibbul muqsitin, sungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil. Itu adilina fil hukmi, berbuat adil di dalam hukum. Allah mencintainya. Ai yusibuhum, ini adalah takwil. Kalau di tafsir disebutkan Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil, itu maksudnya Allah memberi pahala. Dan ini contoh takwil, dan ini sudah sering kita lewati. Tafsir As-Suyuti atau Al-Mahli memang mentakwil. Kalau yuhibu di takwil yusibu, la yuhibu nanti yu'adzibu. Jadi Allah tidak disifati mencintai, padahal Allah menetapkan sifat itu pada diri Allah sendiri. Allah katakan innallaha yuhibbul muqsitin. Allah mencintai orang-orang berbuat adil. Qala Allah Ta'ala wa kaifa yuhakimunaka wa indahumut tauratu fiha hukmullahi tsumma yatawallawna min ba'di dzalik. Bagaimana dan kaifa yuhakimunaka, bagaimana mereka ini orang-orang Yahudi meminta hukum padamu, wa indahumut Taurat, sedangkan mereka itu punya kitab Taurat. Fiha, di dalam Taurat ada hukumullah, hukum Allah. Jadi dalam Taurat sudah ada hukum Allah. Misalnya birajmi, dengan rajam, sudah ada hukumnya. Istifhamu ta'jib, istifham untuk
meminta untuk apa nih, iran kagum. Ini juga takwil, tidak mau menetapkan sifat yaitu heran pada Allah. Sifat ajab ya. Sudah ada di surat Al-Imran ayat 101. Jadi ya, lam yaksitu bidzalika ma'rifatal haqqi. Mereka itu orang Yahudi tidak bermaksud ketika meminta hukum pada Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada maksud untuk mengetahui kebenaran, enggak. Bal huwa ahwanu alaihim, tapi mencari yang ringan cocok dengan mereka. Yaitu apa? Jilid tadi dicambuk. Jadi ketika ini ada orang Yahudi yang zina, statusnya muson, mereka sudah tahu ini hukumnya rajam. Tapi coba tanya kepada Muhammad, kepada Nabi, ya, apa fatwanya? Harapannya nanti memberi fatwa dicambuk. Nah, kalau dicambuk diterima, kalau enggak usah. Nah, jadi mereka itu hanya cari yang ringan, sudah tahu hukumnya. Karena di Taurat sudah ada, maka Allah katakan bagaimana mereka itu minta hukum padamu, sedangkan mereka ada Taurat, di Taurat ada hukum Allah. Yaitu contohnya kasusnya adalah raja. Ya. Tsumma yatawallawna min ba'di dzalik wa ma ulaika bil mu'minin. Kemudian mereka yatawallawna berpaling yu'riduna an hukmika bi rajmi al muwafiq li kitabihim. Kemudian mereka orang Yahudi ini setelah minta hukum pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian yatawallawna berpaling dari hukum yang yuriduna, mereka berpaling an hukmika dari hukum yang kau tetapkan bi rajami dengan rajam tadi. Yang hukuman rajami al muwafiq yaitu mencocoki li kitabihim, yaitu kitab mereka Taurat. Sudah mencocok kitab mereka, mereka enggak mau memakainya. Mimba di dzalika tahkim, yaitu mereka berpaling tidak melaksanakan hukum setelah tahkim, meminta putusan hukum. Wa ma ulaika bil mu'minin, di dalam mereka termasuk orang-orang yang beriman. Qala Allah Ta'ala inna anzalna taurata fiha hudaw wa nur. Sungguhnya anzalna, kami turunkan Taurat fiha, di dalam Taurat ada hudan, ada petunjuk minad dolalah. Jadi dalam Taurat ada petunjuk dari kesesatan. Agar melaksanakan petunjuk, menghindari kesesatan itu ada. Wa nurun, ada juga nur, yaitu bayanul ahkam, menjelaskan hukum-hukum. Maka Allah katakan sungguh kami turunkan Taurat, di dalam Taurat ada petunjuk, ya, wa nur, hukum-hukum. Yahkumu bihan nabiyuna alladzina aslamu lilladzina hadu wa rabbaniyuna wal ahbaru bimastufidu min kitabillahi wa kanu alaihi syuhada. Yahkumu biha nabiyuna, yaitu menetapkan hukum, ya, dengan Taurat anabiyuna, para nabi mimbani Israel. Jadi para nabi Bani Israel disebutkan di sini menetapkan hukum dari Taurat tadi. Alladzina aslamu, yang mereka para nabi tunduk, inqadulillah, tunduk pada Allah, menyerahkan diri pada Allah. Lilladzina hatu, dan orang-orang orang Yahudi, warabbaniyuna, dan rabbaniyun. Ul ulama minhum, di orang-orang para nabi
dan orang-orang yang diberi petunjuk, ya, dan robbaniyun. Ada 3 ya. Atau untuk orang-orang yang diberi petunjuk dan ar-robbaniyun. Robbaniyun ini adalah al-ulama minhum wal ahbaru al-fuqaha. Bima ai bisa babilladzi ustuti'uhu au ai istafadzahumullahu iya. Jadi ini ada robbaniyun, ada ahbar. Jadi robbaniyun itu, ya, robbaniyun jamak robbani, yaitu al ulama al hukama, kata Ibnu Jarir di tafsirnya Tabari. Jadi ulama yang khusus, yang ulama apa? Yang bijak, ya, yang bijak. Ya, paham pengaturan urusan-urusan umat, paham kemaslahatan, mengutamakan kemaslahatan. Adapun al-ahbar itu adalah al-ulama. Jadi robbaniyun itu lebih khusus daripada, ya, ulama, daripada al-ahbar. Ya, menetapkan pun, ya, bima dengan sebab suatu ustuti'uhu, Allah amanahkan pada mereka, Allah minta untuk dijaga. Min kitabillah, dari kitabnya, an yubadiluhu, untuk kemudian mereka menggantinya. Maka nu alaihi syuhada, dan mereka atas hal tersebut menjadi saksi anau hakun, itu adalah satu yang hak. Ini dijaga agar sesuai dengan yang Allah kehendaki. Fala takhshawun nasa, maka Allah katakan fala takhshawun nasa, fala takhshawun nasa wahsyawni wala tashtaru bi ayati samanan qalila. Janganlah kalian takut kepada manusia, wahai ayyuhal yahud, wahai orang-orang Yahudi. Jangan takut fi izhari ma'indakum min na'ti Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa rajmi wa ghairihim. Janganlah kalian takut pada manusia, wahai orang-orang Yahudi, takut untuk menampakkan, ya, apa yang kalian ketahui, apa yang ada dalam Taurat, berupa apa? Sifat-sifat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berupa apalagi rajam. Pastinya ini semua ditampakkan, tapi mereka sembunyikan, dan yang lainnya. Wakshauni, maka takutlah pada aku, yaitu Allah, fikit manihi, dalam menyembunyikan ajaran-ajaran tadi, ya. Wala tashtaru tastabdilu, janganlah kalian membeli, yaitu mengganti, bi ayati, dengan ayat-ayatku, samanan qalila, sesuatu yang sedikit, harga yang kecil, murah, minat dunia, berupa dunia. Ta'khunahu ala kitmaniha, kalian mengambil, yaitu dunia, ya, atas perbuatan kalian menyembunyikan hukum, ya. Maka katakan ini kan orang-orang ulama Yahudi itu menyembunyikan yang ada di Taurat, sembunyikan, ya, karena ingin mendapatkan harta dari umatnya. Maka Allah katakan jangan kalian membeli apa? Samanan qalila, perbendaharaan atau harta yang sedikit dibeli dengan ayat Allah. Itu dengan menyembunyikan ayat Allah. Jadi kalian mengambil kenikmatan dunia dengan cara menyembunyikan ayat Allah. Wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Barang siapa tidak berhukum dengan yang Allah turunkan, maka orang-orang tersebut termasuk orang-orang yang kafir dengannya. Ya. Wa man lam yakum bima anzalallahu faulaika humul kafir. Tapi demikian yang bisa kita baca, dan masuk waktu saya, insyaallah kita lanjut di pertemuan berikutnya.
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Wah, khairan Ustaz.